Di balik kaca terminal keberangkatan, Harun berdiri mematung. Matanya menatap nanar pemandangan di ruang tunggu di bawah. Di sana, Rida, istrinya, yang baru saja ia antar untuk perjalanan bisnis, kini bersandar mesra di bahu pria lain. Raffi Aditama. Mereka tertawa, begitu lepas, seperti pasangan bulan madu. Dunia Harun runtuh dalam keheningan. Satu tetes air mata jatuh, namun itu adalah air mata terakhir. Kesedihan itu membeku, berubah menjadi tekad sedingin baja. Rida mengira permainannya berhasil, ia tidak tahu bahwa permainan Harun yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Selama 10 hari istrinya pergi, Harun punya waktu yang cukup untuk meruntuhkan sebuah dunia, menghapus istrinya dari kehidupan yang ia biayai, dan menjual istana mereka hingga tak bersisa. Pukul 9 malam. Gerbang otomatis berdecit pelan, satu-satunya suara yang menyambut Harun di garasi rumah megah mereka. Rumah itu adalah monumen bagi jam lemburnya yang tak terhitung, istana yang ia bangun untuk Rida, ratunya. Namun, kemegahan itu menguap begitu ia melangkah masuk. Sunyi. Dingin. Malam ini, seperti ratusan malam sebelumnya, Rida ada di sofa. Tenggelam dalam cahaya kebiruan ponsel, telinga tersumbat earbuds putih. Senyum tipis yang terbit di bibirnya jelas bukan untuk Harun. Sayang, aku pulang, sapa Harun. Rida terlonjak. Oh, Mas, sudah pulang? Kok enggak kedengaran? Matanya hanya sekilas singgah di wajah Harun, sebelum kembali terpaku pada layar. Mungkin musik kamu terlalu kencang? Harun mencoba tersenyum, mendekat untuk mengecup kening. Rida sedikit menggeser tubuhnya. Gerakan kecil, nyaris tak kentara, namun terasa seperti tamparan. Sudah makan? Tanya Harun, berdiri canggung. Sudah pesan online tadi, jawab Rida singkat, jarinya lincah menari. Harun menghela napas. Di meja makan, tudung saji terasa dingin saat disentuh. Di baliknya, kosong. Tidak ada lagi piring yang disisihkan, tidak ada catatan kecil. Semua ritual kecil yang dulu menghangatkan rumah mereka telah lenyap, satu persatu. Wanita yang dinikahinya 5 tahun lalu itu kini terasa lebih jauh dari benua manapun. Beberapa hari kemudian, suasana sarapan terasa ganjil. Rida ceria luar biasa. Ia bahkan menyeduhkan kopi untuk Harun, gestur yang sudah berbulan-bulan punah. Harun waspada. Mas, ada kabar gembira, senyum Rida merekah. Aku dapat bonus dari kantor. Perjalanan ke Jepang. 10 hari. Tokyo, Kyoto, Osaka. Semua biaya ditanggung kantor. Semacam perjalanan bisnis digabung liburan. Jepang. Destinasi impian yang selalu Rida sebutkan. Wah, selamat, sayang, kata Harun, mencoba terdengar tulus. Sendirian? Ekspresi Rida berubah sepersekian detik. Tentu saja dengan beberapa rekan kerja lain yang juga dapat reward. Detailnya terdengar terlalu rapi, terlalu dihafal. Sebuah alarm kecil berbunyi di benak Harun. Perusahaan Rida, agensi skala menengah, tidak pernah terdengar semurah hati itu. Namun, ia menepisnya. Ia seharusnya bahagia untuk istrinya. Malam itu, Rida sibuk memamerkan rencana perjalanannya. Harun mengangguk dan tersenyum, memainkan perannya sebagai suami suportif. Namun, di dalam hatinya, rasa tidak nyaman itu tumbuh merambati, seperti tanaman liar yang sulit dibasmi. Seminggu sebelum Rida berangkat, Harun perlu mencetak dokumen. Printernya bermasalah, jadi ia terpaksa memakai laptop Rida. Pakai saja, Mas. Passwordnya tanggal ulang tahunku, kata Rida dari kamar. Harun menyalakan laptop. Latar belakang desktop menampilkan foto pernikahan mereka, sebuah ironi yang menyakitkan. Saat ia menekan tombol print, matanya tanpa sengaja menangkap jendela email yang tidak ditutup sempurna. Subjek, konfirmasi reservasi Anda di Park Hyatt Tokyo. Jantung Harun berhenti berdetak. Park Hyatt. Hotel bintang 5 super mewah. Tangannya gemetar saat memaksimalkan jendela email itu. YTH, Bapak Raffi Aditama. Kami mengonfirmasi reservasi Anda untuk tipe kamar Park Suite King. Jumlah tamu, 2 dewasa. Check-in, 15 Maret. Check-out, 25 Maret. Catatan tambahan, permintaan untuk honeymoon setup.
Tanggalnya cocok. 2 orang. Honeymoon Setup. Dan nama itu, Raffi Aditama. Teman kantor Rida. Pria yang fotonya pernah sekilas ia lihat di media sosial. Harun merasakan gelombang mual. Udara terasa menipis. Jadi, ini perjalanan bisnisnya. Perjalanan romantis dengan pria lain. Dengan napas tercekat, ia mencetak email konfirmasi itu. 2 lembar kertas yang menjadi bukti pengkhianatan paling menyakitkan. Malam itu, ia menunggu Rida. Ia menyodorkan kertas itu. Bisa tolong jelaskan ini? Kepanikan murni terlihat jelas di wajah Rida, namun secepat kilat berganti kekesalan. Ini apa-apaan, Mas? Kamu ngecek email aku sekarang? Suaranya meninggi. Aku tidak sengaja. Jawab saja, siapa Raffi Aditama? Desak Harun, suaranya bergetar. Rida tertawa sumbang. Ya Tuhan, Mas. Raffi itu teman baik aku. Dia yang bantu pesankan hotel untuk rombongan karena dia punya promo khusus. Itu pasti kesalahan dari pihak hotel. Penjelasan itu penuh lubang logika. Saat Harun terus mendesak, Rida melancarkan serangan pamungkasnya, air mata. Jadi sekarang kamu menuduh aku selingkuh? Isaknya. Aku pikir kamu senang aku dapat penghargaan. Ternyata kamu sepicik ini. Kamu merusak kebahagiaanku, Mas. Harun terdiam. Manipulasi Rida begitu ahli. Bagian dari dirinya yang terkondisi untuk menghindari konflik mulai goyah. Maaf, bisiknya lirih. Mungkin aku yang terlalu lelah. Lupakan saja perjalanan ini, ancam Rida, tahu Harun akan luluh. Aku akan batalkan. Tidak. Jangan, kata Harun cepat. Pergilah. Aku minta maaf sudah curiga. Rida memeluknya. Pelukan yang terasa dingin dan penuh kemenangan. Malam itu, Harun kalah telak. Ia mengantar Rida ke bandara. Pelukan mereka terasa mekanis. Harun membiarkannya pergi, memainkan perannya dengan sempurna. Tapi ia tidak langsung pulang. Ia parkir, naik ke kafe yang menghadap ruang tunggu. 20 menit menunggu. Lalu ia melihatnya. Rida, yang duduk sendirian, tiba-tiba berdiri dengan senyum cerah. Seorang pria mendekatinya. Raffi Aditama. Pria itu meletakkan tangan di pinggang Rida, dan Rida menyandarkan kepalanya di bahu pria itu. Mereka tertawa, lepas, seperti pasangan bulan madu. Dunia Harun runtuh. 1 tetes air mata panas lolos dari pelupuk Harun. Tapi hanya 1. Kesedihan yang membuncah itu dengan cepat membeku, mengkristal, lalu berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan sangat fokus. Permainan Rida sudah selesai. Kini, permainan Harun yang akan dimulai. Ia pulang ke rumah yang terasa asing. Di ruang kerja, ia menyalakan laptop. Ia mengetik nama, Raffi Aditama, di kolom pencarian. Profil Instagram pria itu tidak dikunci. Sebuah kesombongan. Di sanalah semuanya terpampang. Rentetan Instagram story berjudul, Japan Escapade. Foto bumerang 2 paspor dan 2 tiket kelas bisnis. Foto selfie di pesawat, Rida bersandar mesra di bahu Raffi, dengan tulisan, Off we go. Foto di Shibuya Crossing. Lalu, pukulan terakhir. Sebuah foto di feed utama Raffi, mereka berdua berciuman dengan latar lampu malam Shinjuku. Caption, akhirnya menjelajahi dunia dengan satu-satunya orang yang paling mengerti aku. Ponsel itu terlepas dari genggaman Harun. Sakitnya melebihi apapun. Ini bukan tusukan di punggung, ini pengkhianatan yang dipertontonkan dengan bangga. Harun memungut ponselnya, mengambil tangkapan layar dari setiap foto, setiap cerita. Ia menyimpannya dalam folder bernama, Bukti. Selama 2 hari, Harun membiarkan dirinya tenggelam. Ia tidak makan, tidak mandi. Rumah menjadi berantakan, cerminan kekacauan di dalam dirinya. Ia berkabung atas kematian pernikahannya. Pada pagi hari ketiga, ia terbangun di sofa. Yang ia rasakan adalah kekosongan yang dingin. Dan di dasarnya, sebuah bara api mulai menyala, amarah. Matanya tertumbuk pada tumpukan surat. Tagihan kartu kredit tambahan atas nama Rida. Ia merobek amplop. Deretan transaksi, restoran mahal, butik desainer. Semua terjadi saat Rida merencanakan perjalanan bisnisnya.
Ia bukan hanya dikhianati, ia dieksploitasi. Ia hanyalah mesin ATM berjalan. Kesedihan pasif berubah menjadi kemarahan aktif. Ia tidak akan membiarkan Rida kembali ke rumah ini seolah tidak terjadi apa-apa. Sebuah ide gila dan radikal terbentuk. Rida sangat mencintai rumah ini. Bagaimana jika saat Rida pulang, rumah ini sudah tidak ada lagi? Harun membuka laci dokumen penting. Ia mengeluarkan sertifikat rumah. Matanya menatap lekat nama yang tertera, Harun Prasetyo. Ia teringat nasihat ayahnya saat membeli rumah ini setahun sebelum menikah, aset besar, pastikan atas namamu sendiri dulu, nak. Jaga-jaga. Nasihat yang dulu ia anggap berlebihan, kini terasa seperti bisikan malaikat pelindung. Rencana itu terbentuk. Ia akan menjual rumah ini. Harun bergerak dengan efisiensi seorang manajer proyek. Langkah pertama, firma hukum. Ia bertemu Bapak Wijoyo, menunjukkan semua bukti. Bukti ini lebih dari cukup, kata pengacara itu. Saya tidak ingin berlama-lama, potong Harun. Saya ingin menjatuhkan talak 3 dan memastikan dia tidak mendapatkan apapun. Bapak Wijoyo menjelaskan, karena rumah ini harta bawaan Anda dan sepenuhnya atas nama Anda, posisinya sangat kuat. Jual rumah itu. Amankan semua aset. Baru kita layangkan gugatan. Harun langsung menghubungi Budi, teman lama agen properti. Bet, aku mau jual rumahku. Cepat. Secepat mungkin. Aku tidak peduli harga sedikit di bawah pasar. Keesokan harinya, papan, dijual, terpasang di depan gerbang. Sementara di Kyoto, Rida berpose mesra dengan Raffi mengenakan kimono sutra. Ia merasa seperti ratu, membandingkan Raffi yang royal dengan Harun yang membosankan. Ia mengirim pesan palsu ke Harun, Mas, di sini sibuk banget meeting. Kangen masakan rumah. Lalu ia tertawa bersama Raffi. Ia tidak tahu, istananya di tanah air sedang dibongkar fondasinya. Di Jakarta, Harun bertemu Tuan Santoso, calon pembeli serius. Negosiasi berlangsung cepat. Saya bersedia memberi diskon tambahan jika Bapak bisa melunasinya secara tunai dalam minggu ini, tawar Harun. 3 hari kemudian, di kantor notaris, Harun membubuhkan tanda tangan. Sejumlah besar uang masuk ke rekening barunya. Fase berikutnya, aset finansial. Ia melikuidasi portofolio reksadana, mencairkan deposito, dan menjual mobil sedan mewah yang biasa Rida pakai. Semua dana dipindahkan ke rekening pribadi baru yang tak diketahui Rida. Di rekening bersama, ia hanya menyisakan Rp500.000. Tuan Santoso memberinya waktu seminggu untuk mengosongkan rumah. Harun tidak butuh waktu selama itu. Ia sudah menemukan apartemen studio sederhana. Ia mengangkut barang-barangnya sendiri, hanya pakaian, buku, dan laptop. Ia meninggalkan semuanya. Sofa mahal, meja makan, dan tentu saja, semua barang milik Rida, gaun, tas, sepatu. Biarlah pemilik baru yang memutuskan nasibnya. Di apartemen barunya, ia memasak mie instan. Rasanya lebih nikmat dari makanan mahal manapun. Ia belum bahagia, tapi ia merasa bebas. Di Osaka, hari ke-8, Raffi mulai mengeluh. Sayang, kartu kreditku sudah hampir limit, katanya saat Rida menunjuk jam tangan mewah. Pesona Raffi yang memabukkan mulai pudar. Rida mulai merindukan kenyamanan rumahnya, kehidupan mudah yang disediakan Harun. Ah, paling nanti Mas Harun akan luluh dengan oleh-oleh mahal, pikirnya. Ia tidak tahu istana itu sudah punya raja baru. Pesawat mendarat di Jakarta. Rida menyalakan ponsel. Tidak ada pesan dari Harun. Panggilannya ditolak. Amarah Rida memuncak. Dasar suami tidak perhatian, batinnya. Ia mendorong troli dengan 3 koper besar berisi barang mewah. Tidak ada Harun di kerumunan penjemput. Ia naik taksi ke Permata Hijau, menyusun rencana memarahi suaminya. Saat taksi mendekat, ia melihat sesuatu yang aneh. Mobil SUV Harun tidak ada. Gantinya, terparkir sedan putih asing. Gorden jendela telah berganti warna. Jantungnya mulai berdebar. Ia memasukkan kuncinya ke lubang kunci. Tidak pas. Ia menekan bel berkali-kali. Pintu terbuka. Seorang wanita asing menatapnya bingung. Maaf, cari siapa ya, Bu? Saya pemilik rumah ini,
kata Rida gemetar. Anda siapa? Di mana suami saya? Wanita itu, Sarah, mengerutkan kening. Maaf, Bu. Mungkin ada kesalahan. Kami baru membeli rumah ini dari Bapak Harun Prasetyo 2 minggu yang lalu. Setiap kata adalah hantaman palu. Dunia Rida berputar. Kakinya lemas. Harun telah menjual rumah mereka. Ponsel di tangannya bergetar. Setelah belasan kali mencoba, panggilan itu tersambung. Halo, suara Harun terdengar datar dan dingin. Mas Harun, kamu di mana? Apa maksud semua ini? Kenapa rumah kita dijual? Rida berteriak histeris. Tenanglah. Temui aku di Cafe Batavia, Jalan Merdeka, 1 jam lagi, jawab Harun. Aku tidak mau. Aku mau pulang. Sudah tidak ada rumah untukmu pulang, kata Harun setajam pisau. 1 jam, atau kita tidak akan bicara sama sekali. Klik. Di kafe sederhana itu, Harun duduk tenang, sangat kontras dengan Rida yang kacau. Jelaskan, desis Rida. Harun hanya menggeser ponselnya. Layarnya menyala, foto Rida dan Raffi berciuman di Shinjuku. Lalu foto di bandara, di pesawat. Satu persatu. Wajah Rida memucat. Ia mencoba kartu terakhirnya. Air mata. Mas, aku bisa jelaskan. Aku hilaf, Mas. Aku minta maaf. Harun menarik tangannya. Sudah terlambat, Rida. Ia mengeluarkan map. Aku sudah mengajukan gugatan cerai, katanya tenang. Dan di hadapanmu sekarang, dengan kesadaran penuh, aku, Harun Prasetyo, menjatuhkan talak 3 kepadamu, Rida Anindita. Talak 3. Akhir yang absolut. Tidak, Mas, jangan. Ratapnya. Harun mengabaikannya. Rumah itu harta bawaanku, sudah kujual. Mobil atas namaku, sudah kujual. Semua aset sudah kuamankan. Ia membuka aplikasi bank di ponselnya, menunjukkan rekening bersama. Saldo, Rp500.000. Itu sisa untukmu. Cukup untuk bayar taksi dan sewa kos beberapa malam. Rida menatap ngeri. Rumah hilang, mobil hilang, uang hilang. Ia menangis sejadi-jadinya. Harun berdiri. Selamat tinggal, Rida. Ia berjalan keluar, meninggalkan Rida yang meraung di mejanya. Harapan terakhir, Raffi. Rida meneleponnya, gemetar. Raffi, tolong aku. Harun tahu semuanya, dia menceraikanku, aku tidak punya apa-apa. Keheningan. Lalu suara Raffi yang dingin. Dengar, Rida. Itu masalahmu dengan suamimu. Hubungan kita di Jepang itu hanya untuk bersenang-senang. Jangan hubungi aku lagi. Klik. Raffi telah memblokirnya. Rida sendirian. Dibuang suami, dicampakkan selingkuhan. 3 koper barang mewah di taksi kini terasa seperti beban yang mengejek. Di sisi lain kota, Harun tiba di apartemen studionya. Ia membuat teh hangat, menatap senja. Tidak ada rasa kemenangan. Hanya kelegaan yang luar biasa. Ia telah kehilangan pernikahan, tapi ia telah menemukan kembali dirinya sendiri. Kanvas kosong di hadapannya terbentang. Dan untuk pertama kalinya, Harun merasa damai. Dan begitulah akhir dari pembalasan seorang suami. Harun kini telah menemukan kedamaian di apartemen sederhananya, memulai lembaran baru yang bebas dari beban pengkhianatan. Sementara Rida harus menerima kenyataan pahit, ia kehilangan segalanya, rumah, harta, suami, dan bahkan dicampakkan oleh selingkuhannya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kesetiaan adalah fondasi utama, dan pengkhianatan, cepat atau lambat, akan selalu menuntut harganya. Jangan pernah meremehkan kekuatan orang yang diam dan tersakiti. Cerita ini adalah fiksi yang kami rangkai serealistis mungkin agar hikmahnya dapat kita petik bersama. Terima kasih tulus kami ucapkan kepada Anda yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir.